Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutiara Oktaviana dan rekan saya Ana Wahyuti di program Talk Show Bincang Sore. Di talk show pada hari ini kita akan membahas topik mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Di mana yang kita tahu masalah sosial yang makin terasa setelah adanya pandemi virus COVID-19 ini adalah kemiskinan yang terus bertambah. Apalagi karena hampir 4 juta jiwa di Indonesia kehilangan sumber pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Hal ini tentu menambah jumlah pengangguran di Indonesia yang otomatis menambah masalah sosial yang ada. Hal ini juga menyebabkan pertambahan jumlah individu atau keluarga yang menjadi golongan miskin baru. Bukan dalam pemulihannya juga memerlukan waktu yang tidak sedikit dan harus menggunakan kebijakan yang tepat. Kemiskinan yang memang sudah menjadi masalah yang tak akan ada habisnya dari tahun ke tahun. Munculnya kebiasaan baru menjadi makin terasa sejak pandemi COVID-19 ini. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 tercatat sebesar 27,54 juta orang, naik 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020. Sedangkan secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14. Jumlah dan presentase kemiskinan dan angka pengangguran juga meningkat yang disebabkan pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, kita akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan atau upaya apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah yang nantinya akan kita tanyakan kepada Kementerian Sosial, dan dengan Depnaker juga kita akan bahas bagaimana kebijakan atau upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran serta solusi untuk menurunkan angka pengangguran agar tingkat kemiskinan tidak semakin naik di masa pandemi ini ataupun setelahnya. Langsung saja, kita sudah bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Henry selaku Kementerian Sosial dan Bapak Dwi selaku Kementerian Ketenagakerjaan. Halo Pak Henry, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Bu Hana, saya baik. Ibu Hana sendiri bagaimana? Baik, Alhamdulillah Pak. Dan kita alihkan ke Bapak Dwi selaku Kementerian Ketenagakerjaan. Halo Pak, selamat keadaannya. Ya, selamat sore Ibu Hana. Keadaan saya baik-baik saja. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, saya ingin lontarkan kepada Bapak Henry selaku sosial. Baik Pak, menurut Pak Henry, seberapa besar sih Pak pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap kemiskinan di negara kita? Pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh ya, mulai dari aspek sosial maupun perekonomian masyarakat, di mana pengaruh COVID ini terhadap kemiskinan berawal dari pandemi yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, yang disebabkan dari kebijakan pemerintah seperti PPKM atau PSBB, yang mengakibatkan penurunan aktivitas produksi ekonomi, sehingga hal itu menyebabkan pengeluaran rumah tangga juga turun, Ibu Hana. Seperti yang Bapak singgung tadi terkait kebijakan PSBB atau PPKM, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di seperti ini kan kita dipaksakan untuk mematuhi standar protokol kesehatan. Nah, tentu ini bukan persoalan yang sederhana, Pak. Menurut Bapak, kira-kira perubahan sosial apa nih, Pak, yang memengaruhi tingkat kemiskinan di masa pandemi seperti sekarang? Secara sosiologis ya, pandemi COVID ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Karena tidak ada yang masyarakat ataupun pemerintah sendiri ingin penyakit ini terjadi gitu ya. Artinya perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini gilirannya menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Di tengah merebaknya pandemi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jaga jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Seperti banyak sekolah-sekolah menjadi online, kerja juga disarankan work from home, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial dan kebiasaan masyarakat. Begitu, Bu Hana. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Saya akan ke Pak Dwi. Seperti yang sudah disinggung tadi oleh Pak Henry bahwa pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh dalam aspek perekonomian dalam masyarakat. Bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia, Pak? Ya, baik. Untuk pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan, termasuk bertambahnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, maupun pengenaan status guru
kita berusaha menekan angka pengangguran agar tidak menembus 2 digit, dan kita juga ingin dunia usaha terus membaik agar roda kegiatan ekonomi mampu bergerak yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja. Di masa transisi kenormalan baru diharapkan aliran investasi terus tumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini juga Kemenaker telah melakukan langkah strategis mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja. Oke, baik. Seperti yang sudah Pak Dwi jelaskan tadi bahwa pandemi ini memang sangat berpengaruh ya pada jumlah pengangguran yang ada di Indonesia menjadi semakin meningkat. Sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang sudah dilakukan Depnaker sejauh ini untuk menekan angka pengangguran, Pak? Sejauh ini jumlah pengangguran yang ada di Indonesia semakin meningkat. Dalam catatan yang kami punya, hingga 27 Mei 2020, sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19. Ini adalah data yang telah melalui proses screening antara Kemenaker dan BPJS. Data ini sudah diketahui jelas lainnya by Alkes juga. Nah, dalam rincian ini kami juga mendapatkan angka pengangguran di PHK terdampak dari COVID-19 ini sebanyak 1.058.000 orang pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.000 pekerja pada sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.000. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Henry. Apakah kemiskinan di Indonesia ini hanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, Pak? Karena seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 ini sudah berkutat dengan masalah kemiskinan. Benar ya, memang sebelum adanya pandemi juga Indonesia sudah berkutat dengan masalah kemiskinan. Tetapi angka kemiskinan di Indonesia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Bu Muti. Berdasarkan data yang saya pantau dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 tercatat sebesar 27,54 juta orang, naik 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020. Sedangkan secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14%. Nah, angka ini meningkat 0,36% poin dibandingkan Maret 2020. Sama seperti tingkat ketimpangannya juga, jumlah dan persentase kemiskinan juga meningkat disebabkan akibat pandemi ini. Begitu, Bu Muti. Baik, Pak, bisa dimengerti. Berdasarkan data dari BPS yang sudah Pak Henry berikan tadi, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ini, Pak? Untuk menangani berbagai persoalan tersebut, pemerintah menganggarkan dana sebesar 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Dari anggaran tersebut, 233,69 triliun dipakai untuk program perlindungan sosial yang 55%-nya dari dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial. Nah, bansos ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Terdapat 7 bantuan pemerintah selama pandemi COVID ini, yaitu bantuan sembako, bantuan tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil. Jadi cukup banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan. Mutiara, aku akan beralih ke Bapak Dwi selaku Kementerian Ketenagakerjaan, karena yang kita ketahui bahwa dalam pandemi situasi kita sekarang ini banyak orang-orang yang di PHK bahkan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini merupakan salah satu masalah besar yang kita hadapi dalam negeri ini. Bapak Dwi, saya ingin bertanya, dalam masa pandemi COVID-19 ini itu kan banyak orang yang di PHK dan bahkan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang sudah saya jelaskan. Mengapa sih Pak hal-hal tersebut itu bisa terjadi? Sebenarnya tuh peran apa yang sudah dilakukan Departemen Tenaga Kerja dalam menangani kasus tersebut? Ya, baik, Bu Ana. Mungkin
pandemi COVID-19 ini bukan hanya berpengaruh pada kesehatan di negeri ini, tapi juga mengakibatkan resesi ekonomi. Dari hasil BPS, dampak pandemi COVID-19 ini menunjuk 6,78% perusahaan harus berhenti beroperasi dan 18,7% perusahaan berhenti untuk sementara. Dan iklan lowongan kerja selama pandemi turun drastis dari 34.000 pada kuartal 4 2019 menjadi 11.000 pada kuartal 3 2020. Dan yang terakhir, daya saing yang semakin memperkecil peluang. Begitu, Bu. Jika salah satu faktor permasalahan di atas itu karena daya saing yang sudah Bapak utarakan terakhir, pastinya banyak orang nih Pak yang tidak beruntung dalam keadaan itu. Dan bagaimana nih departemen mengatasi kondisi tersebut secara andil? Ya, untuk mengatasi daya saing tersebut, kami sendiri sudah menangani kasus pengangguran yang terjadi di negara ini, yaitu dengan adanya strategi mengatasi masalah pengangguran. Departemen Ketenagakerjaan memiliki landasan hukum yang cukup jelas dalam mengatasi masalah ini. Landasan hukum tersebut ada dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta memiliki perencanaan di sektor formal di antaranya. Yang pertama yaitu melaksanakan pencairan ke lembaga perusahaan. Yang kedua, melaksanakan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi kerja. Dan di sektor non-formal sendiri, kami juga melakukan strategi khusus, yaitu yang pertama pelatihan terapan teknologi, tepat guna, dan kewirausahaan. Dan yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja padat karya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bapak Dwi. Saya akan kembali ke Bapak Hendri. Yang sudah Bapak jelaskan, salah satu upaya pemerintah untuk tadi kan adalah memberi bantuan seperti bansos ataupun BLT. Tapi melihat kondisi sekarang kan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan berupa apapun. Nah, apakah memang bantuannya ini belum diturunkan secara keseluruhan atau ada perbuatan orang-orang tertentu? Atau ada kesalahan dari keakuratan data yang diberikan? Bagaimana Pak? Sebenarnya kita juga menyayangkan ya pihak Dinas Sosial DKI yang menyiapkan data penerima bansos. Namun saat ini masih belum memperbarui data penduduk setempat gitu, Bu. Maka penduduk yang sejatinya tidak menempati wilayah pemberian bansos atau masyarakat mampu justru menerima bantuan dari pemerintah. Dari Dinas Sosial DKI pun harus aktif untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasalnya banyak warga miskin yang rentan miskin masih belum mendapatkan bansos. Jadi data yang kita dapat itu belum di-upgrade begitu Bu Hana. Jadi penerimaannya belum merata seperti itu. Begitu Bu Hana. Saya akan ke Pak Henry. Nah, bagaimana khususnya bantuan untuk masyarakat terpencil, Pak? Apakah bantuan yang diberikan pemerintah itu sudah sampai ke sana? Karena banyak masyarakat terpencil mengaku belum mendapatkan bantuan tersebut, Pak. Kita sudah mengarahkan ya bahwa penyaluran bantuan sosial tunai atau BT yang menyasar pada masyarakat di daerah 3T, yaitu terpencil, terdepan, dan terluar agar dilakukan 3 tahap sekaligus. Selain itu, kepada mereka juga dipermudah segala urusannya seperti itu, Bu. Karena walaupun mereka di masyarakat terpencil, tapi tetap saja mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Jangan sampai mereka tidak dapat bantuan karena persoalan administrasi saja gitu, Bu. Jadi tetap kita perhatikan mereka. Keberadaan suku anak dalam yang sulit dijangkau pun dan terbatas terhadap akses pelayanan sosial dasar menjadi pertimbangan kami sehingga bantuan tunai diberikan kepada mereka langsung 3 tahap sekaligus, yakni 1,8 juta per kepala rumah tangga. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan selama 3 bulan penyaluran, yaitu April, Mei, dan Juni dengan besaran 600.000 per bulan. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya akan ke Pak Dwi. Apakah jumlah tenaga kerja asing berpengaruh terhadap pengangguran yang terjadi di Indonesia, Pak? Ya, baik Ibu. Apa yang dilakukan Netnaker ini meningkatkan sumber daya manusia itu terkendala dalam pendidikan yang tidak fungsional dan pelatihan yang tidak menunjang peningkatan kualitas.
Ini karena negara ini juga masih dalam kategori negara berkembang dan sumber daya manusia yang ada juga tidak mendukung. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengembangan sumber daya manusia di sektor daerah. Kami buat itu menjadi sangat lebih erat lagi. Karena memang pelatihan dan pengembangan pegawai itu harus dilakukan dengan need assessment. Pelatihan dan pengembangan pegawai juga atas dasar analisis kebutuhan. Inilah program pelatihan dan yang sudah kami susun. Konsekuensinya, setiap daerah akan memiliki prioritas tersendiri, penekanan yang berbeda. Selain disesuaikan dengan kecakapan yang telah dimiliki oleh sebagian pegawai yang mengikutinya, juga dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi dan budaya kerja yang sudah akan dibangun dalam mewujudkan good assessment tersebut atau menjadi good governance. Seperti itu, Ibu Nite. Berarti memang jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia ini menjadi dilema juga ya Pak bagi Kemenaker dan juga negara ini. Nah, apa yang telah dilakukan Depnaker untuk meningkatkan sumber daya manusia Pak? Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersendiri, ya seperti bahwasannya kita membuat pelatihan-pelatihan pekerja untuk para milenial yang baru lulus atau fresh graduate ya. Itu untuk mereka, bekal mereka sebelum melakukan atau melamar pekerjaan dalam bidang apapun. Itu sangat berpengaruh sekali menurut kami dan data yang sudah kami survei juga. Seperti itu. Baik, Pak Dwi. Selain memberikan dukungan kepada organisasi, bagaimana dengan UMKM kita nih Pak selama pandemi ini? Apakah pengawasan yang Departemen Tenaga Kerja lakukan dapat membantu menstabilkan kegiatan tersebut? Ya, baik. Untuk membantu menstabilkan kegiatan UMKM dan para pebisnis kecil, ya, kami telah melakukan seperti ada 3 contoh ini. Yang pertama yaitu mengkoordinasi pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudian perizinan penguatan, pelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua kami juga mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah. Yang terakhir yaitu kami mengkoordinir pelaksanaan inovasi peningkatan kinerja perdagangan, ketenagakerjaan, dan operasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya akan beralih ke Bapak Henry. Ketika kita melihat pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang, apakah hanya dengan bantuan yang belum tentu juga diterima oleh orang yang membutuhkan ini, terus dilakukan? Karena jika iya, ini akan mempengaruhi APBN kita Pak secara signifikan. Ya, sampai saat ini untuk membantu masyarakat yang terkena efek pandemi adalah prioritas utama pemerintah ya. Meski begitu, kami juga tetap memperhatikan keseimbangan APBN Indonesia. Untuk solusi lain masih akan dipertimbangkan terlebih dahulu keefektifannya, Bu Ana. Jadi ketika pemerintah rasa nanti ide tersebut efektif untuk dijalankan, maka akan segera dikeluarkan cepat. Begitu, Bu. Baik Pak, misal seperti ini Pak. Jika pahit-pahitnya pandemi COVID-19 ini masih berlanjut 2 atau 3 tahun lagi, prediksi ya Pak, atau bahkan bisa lebih, apakah Indonesia ini akan siap menghadapinya dari sisi perekonomiannya? Karena jika kita lihat dalam hampir 2 tahun, COVID-19 ini berjalan, kita melihat Indonesia itu kurang belum siap Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Masalah kesiapan ya sebenarnya mau tidak mau kita harus siap ya Bu. Karena pandemi ini tidak ada yang bisa merencanakan kapan berakhir dan kapan selesainya begitu. Kita akan selalu mengambil berbagai langkah cepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan atas merebaknya virus ini. Mungkin dari sisi ekonomi salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat pencairan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH pada tahap 2 yang dijadwalkan cair pada bulan April dan dianjurkan juga cair pada bulan Maret. Sesuai arahan Presiden kita Joko Widodo, pemerintah harus menjaga daya beli KPM PKH sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat virus COVID ini.
Saya akan ke Pak Dwi. Apakah UMKM ini akan bertahan lama untuk 3 atau 4 tahun ke depan, Pak? Sebagai bentuk usaha pengurangan pengangguran dalam situasi pandemi ini. Kami sendiri dari Depnaker sangat yakin UMKM dapat berkembang dalam beberapa tahun ke depan dan dapat menyaingi pengusaha besar. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan lapangan tenaga kerja, pembentuk produk domestik bruto atau PDB, serta sumber non-migas. UMKM juga memiliki fungsi sosial sebagai penyedia jaringan pengaman, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah supaya dapat menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya akan beralih ke Bapak Henry lagi nih. Melihat kondisi sekarang, Pak, apakah akan ada penurunan angka kemiskinan di tahun-tahun berikut? Begini Bu Hana, jika dilihat dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, jika semua elemen-elemen pemerintah bekerja sama, maka kemungkinan penurunan angka kemiskinan akan semakin besar. Karena masalah yang paling besar adalah ketika adanya oknum tertentu Bu Hana yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga seakan penanganan dari pemerintah ini cenderung terlihat lebih lambat gitu. Tetapi kita akan usahakan pasti bisa dalam melakukan penurunan angka kemiskinan ini. Nah, setelah pembahasan tadi, kira-kira apa Pak solusi jangka panjangnya yang akan dilakukan pemerintah ke depannya untuk mengatasi angka kemiskinan ini? Karena kita tidak tahu pandemi ini tuh sampai kapan, dan bahkan setelah pandemi ini kita juga memang sudah berkutat dengan kemiskinan meski sebelum pandemi ini ada. Untuk solusi jangka panjang, sepertinya pemerintah akan lebih memilih seperti perlindungan sosial ya Bu Hana. Dalam perlindungan sosial, kami dari Kementerian Sosial berhasil menerapkan individu dan keluarga miskin untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus gerak cepat merespon bencana. Mengurangi dampak sosial ekonomi selama pandemi tersebut, kami Kementerian Sosial juga meningkatkan bantuan program Keluarga Harapan, memperluas cakupan program sembako, bantuan presiden, serta menyalurkan bantuan sosial tunai untuk 20 juta rumah tangga. Melalui data terpadu kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai bank data kami pemerintah, data lengkap ya berisi status sosial ekonomi warga dan divalidasi teratur. Maka pemerintah pun memiliki informasi valid untuk menentukan keluarga mana yang berhak menerima bantuan sosial begitu. Untuk memodifikasi agar mencapai ketahanan jangka panjang warga pasca terjadi COVID, belajar dari pengalaman ya, jaring pengaman dalam penyelenggaraan layanan publik dengan 4 langkah. Pertama itu ada perlindungan sosial seperti yang saya bilang pertama tadi, akan terus dijalankan dan menjadi sangat penting dalam jangka menengah dan perlu mendapat dukungan untuk memastikan jaring pengaman sosial COVID berfungsi secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada penanganan COVID-19 difokuskan pada bantuan sosial dan asuransi sosial. Kemudian yang ketiga memperluas sistem perlindungan sosial, memasukkan program sensitif gender, membuat sistem lebih responsif terhadap krisis di masa depan, sehingga bisa dicapai tujuan yang lebih baik. Yang keempat, tidak kalah penting ya, yaitu mendorong solusi digital dalam pemberian perlindungan sosial. Digital bansos ini mampu menjawab tantangan terkait mengkomunikasikan hak, menyalurkan uang, atau makanan yang masih terbatas gerakannya dalam saat sekarang ini. Jadi kedepannya akan lebih digerakkan lagi bantuan sosial dalam bentuk digital sehingga tidak tidak menjadi salah menerima begitu. Begitu Bu Hana. Baik Pak Henry. Baik, tadi sudah kita dengarkan mengenai solusi tentang upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Henry selaku Kementerian Sosial, dan kita sudah sekarang beralih kembali kepada Bapak Dwi selaku Kementerian Tenagakerjaan untuk menjawab pertanyaan Pak yang harus dilakukan dalam kondisi pandemi ini agar tingkat pengangguran di Indonesia ini menurun. Ya, terima kasih Bu Hana.
Yang kami lakukan adalah kami mencoba beberapa program kerja yang telah kami buat. Antara lain ada 4 program kerja yang telah kami buat dan ingin kami beritahu. Yang pertama yaitu mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, yaitu menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit. Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Yang terakhir yaitu memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, dan terapan teknologi tepat guna atau TTG. Baik, kan poin pentingnya ya, bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada aspek sosial maupun ekonomi, salah satunya kemiskinan yang ada di Indonesia yang semakin meningkat. Mulai dari turunnya perekonomian dan kebiasaan-kebiasaan yang merubah perubahan sosial yang ada di masyarakat, tetapi Kementerian Sosial telah mengambil upaya seperti adanya bantuan sosial yang dikerahkan dan juga solusi jangka panjangnya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia ini. Karena adanya miss tentang pengolahan keakuratan juga yang menjadi masalah karena tidak berimbangnya bantuan yang diberikan atau banyaknya warga miskin dan yang rentan miskin masih belum mendapatkan bansos. Dan pandemi COVID-19 ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan tidak ada prediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Dan adanya pandemi itu tidak hanya Indonesia saja yang mengalami beberapa masalah di isu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tapi di berbagai penjuru negara mengalami hal serupa. Namun usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah masing-masing melalui program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja ataupun Kementerian Sosial ataupun kementerian-kementerian lainnya untuk membantu memberikan solusi terhadap kasus pengangguran dan kemiskinan. Dapat membantu sedikit lebih baik dalam keadaan tersebut. Yang mana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, usaha menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang dilakukan oleh tenaga kerja dan jajarannya tidak hanya dibuat untuk situasi pandemi saat ini saja, namun usaha dan strateginya telah dilakukan sebelumnya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Pak Henry Asalta selaku Menteri Sosial dan Menteri Ketenagakerjaan Pak Dwi Nugroho telah berbagi bersama kami di talk show hari ini. Pemirsa, demikian talk show untuk hari ini. Saya Mutiara Oktaviana. Saya Hana Wahyuti. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya.